Halo sobat, jumpa lagi bersama saya di Triple 7 Official. Salam cangkul. Sebelumnya saya mohon maaf pada teman-teman jika teman-teman mendengarkan suara-suara bising di luar, baik itu suara kendaraan bermotor ataupun suara-suara lainnya. Saya mohon maaf karena ruangan ini tidak memiliki peredam suara. Jadi jika teman-teman mendengarkan suara-suara bising di luar, abaikan saja. Baik, sebelum saya lanjut pada topik pembahasan saya hari ini, silakan teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat terhubung dengan channel ini. Gimana caranya? Ini dia caranya. Baik teman-teman, sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, di mana kita sedang dilanda dengan wabah virus corona yang sampai hingga saat ini terus mewabah di hampir seluruh negara, termasuk di negara kita. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait topik yang akan saya bagikan kepada teman-teman, saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama berpikir yang positif terkait dengan wabah virus corona, dengan cara kita mendengarkan himbauan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar untuk sementara waktu kita beraktivitas di rumah, kita bekerja di rumah, dan jangan kita perbanyak aktivitas kita di luar rumah jika itu tidak penting. Baik teman-teman, kembali lagi pada topik pembahasan saya kali ini, di mana saya ingin berbagi tips terkait dengan bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari yang namanya wabah virus corona atau COVID-19 yang hingga saat ini terus mewabah. Saya langsung saja pada tips yang pertama. Dengan menjaga daya tahan tubuh kita bisa membentengi diri kita dari berbagai serangan penyakit. Caranya gimana? Caranya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat tentunya ya, seperti sayur, kemudian buah-buahan, dan juga kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak protein seperti ikan, telur, dan daging. Daging yang tidak mengandung banyak lemak. Selanjutnya kita juga dianjurkan untuk berolahraga, kita menjaga waktu istirahat kita, kemudian kita jangan mengkonsumsi rokok, dan juga kita jangan mengkonsumsi yang namanya minuman keras, karena itu sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita. Jadi untuk saat ini daya tahan tubuh itu sangat penting ya untuk kita jaga, karena itu adalah benteng kita untuk melindungi diri kita dari serangan berbagai macam penyakit, tidak terkecuali wabah virus corona itu sendiri. Tips yang kedua, mencuci tangan dengan baik dan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran dari berbagai macam virus. Nah, saya mau cerita dulu. Sebelum terjadinya wabah virus corona ini ya, kita seakan lupa yang namanya mencuci tangan. Terkadang ketika kita berada di suatu acara ya, baik itu acara nikahan ataupun acara ulang tahunan ya, ataupun acara kecil-kecilan kita di rumah, tentunya kita disuguhkan dengan berbagai macam jenis makanan ya. Tanpa kita sadari ya, kita main ambil aja makanannya, kita main makan aja makanannya, ternyata makanan itu ya sudah mengandung bakteri yang terkandung di dalam tangan kita ya. Karena kita terkadang lupa untuk mencuci tangannya, mungkin karena kita lapar pada saat itu ya, akhirnya kita main ambil aja makanannya, kita main makan, ternyata yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah bakteri ataupun virus ya. Dan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita ya. Nah, setelah munculnya wabah virus corona ini, kita seakan diingatkan kembali, ternyata mencuci tangan ini adalah hal paling penting yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu ya, setiap hari ya. Dan itu sudah terbukti ya, hingga sekarang kita merasa bahwa ketika kita sudah melakukan aktivitas di luar dan kita telah menyentuh berbagai macam benda ya, kita langsung cepat-cepat mencuci tangan. Jadi dengan adanya wabah virus corona ini mengajarkan kembali kepada kita betapa pentingnya untuk menjaga tangan kita agar tetap steril dari berbagai kuman ataupun bakteri. Nah, jadi teman-teman bisa mencuci tangan menggunakan sabun mandi ataupun sabun cuci piring juga bisa. Yang penting teman-teman mencucinya di air yang mengalir agar supaya bakteri dan kuman yang ada di tangan kita bisa terurai dan bisa terlepas ya, dan tangan kita kembali steril. Dan buat teman-teman yang mungkin sering menggunakan transportasi angkutan umum ataupun bis ataupun kereta api, teman-teman harus bisa membawa yang namanya hand sanitizer, karena pastinya kalau teman-teman berada di dalam transportasi tersebut yang pastinya kan tidak ada air di situ, tidak ada sabun di situ. Jadi alternatifnya teman-teman harus membawa yang namanya hand sanitizer untuk mensterilkan tangan teman-teman dari bakteri-bakteri ataupun virus yang sudah menempel di tangan teman-teman sekalian. Jadi mencuci tangan itu adalah hal paling penting. Tips yang ketiga, gunakanlah masker ketika teman-teman akan melakukan aktivitas di luar ruangan. Tapi di sini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jika teman-teman dalam kondisi sehat, teman-teman tidak perlu menggunakan masker karena itu sangat berbahaya buat diri teman-teman sendiri. Yang dianjurkan untuk menggunakan masker itu adalah orang-orang yang dalam kondisi tidak sehat ya, dalam artian di sini orang-orang yang sedang mengalami batuk dan flu, karena
Itu sangat berbahaya sekali ketika mereka tidak menggunakan masker, kemudian mereka berkomunikasi dengan orang lain, ya bisa saja mereka bisa menyebarkan virus ke orang tersebut. Jadi buat teman-teman yang merasa kondisi fisik teman-teman dalam keadaan sehat, tidak perlu menggunakan masker. Nah, jika teman-teman dalam keadaan flu ataupun batuk, teman-teman harus menggunakan masker untuk meminimalisir penyebaran dari virus itu sendiri. Nah, ada 2 jenis masker yang dianjurkan untuk digunakan di tengah mewabahnya virus corona ini. Yang pertama adalah masker bedah, dan yang kedua adalah masker N95. Nah, untuk masker N95 sendiri mungkin teman-teman akan sulit untuk mendapatkannya karena masker tersebut tidak diperjualkan di apotek-apotek ataupun di minimarket atau supermarket. Mungkin teman-teman bisa mencarinya di toko-toko online, ya. Mungkin teman-teman bisa mencarinya di situ karena harganya juga cukup mahal. Apabila teman-teman tidak menemukan masker N95 ini, teman-teman bisa menggunakan masker bedah untuk melindungi areal hidung sama mulut, karena kedua area ini sangat sensitif sekali untuk terpapar yang namanya virus itu sendiri. Nah, jadi penggunaan masker ini sangat penting ya buat orang-orang yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Itu dianjurkan untuk menggunakan yang namanya masker untuk meminimalisir terjadinya penyebaran dari virus itu sendiri. Tips yang keempat, hindarilah kontak dekat dengan orang-orang yang sedang mengalami flu ataupun mengalami batuk, ya, ataupun orang-orang yang telah terpapar dengan wabah virus corona, karena itu sangat berdampak kepada kita sendiri ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang telah terdampak dengan virus ataupun orang-orang yang sedang dalam kondisi tidak sehat, ya, dalam hal ini batuk ataupun flu. Itu bisa saja membuat kita mudah terjangkiti oleh virus yang ada di dalam tubuh mereka. Dengan cara menghindari kontak dekat kita, ya, dengan orang-orang yang mungkin sedang dalam kondisi tidak sehat, ya, itu bisa saja meminimalisir kita untuk bisa terhindar dari serangan virus itu sendiri. Tips yang kelima, di rumah aja. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Ini sangat penting sekali. Ini selalu disampaikan oleh pemerintah, ya, bahwa untuk saat ini kita bekerja di rumah dulu, kita beraktivitas di rumah dulu, ya, dan buat adik-adik siswa, adik-adik siswi, adik-adik mahasiswa, kalian belajar di rumah dulu. Apabila kita ingin keluar dari rumah, ya, terkecuali kita ingin membeli makanan, ya, dan setelah kita membeli makanan kita harus balik lagi ke rumah. Jangan kita terlalu berlama-lama di luar karena itu sangat berbahaya buat diri kita sendiri. Jadi dengan kita berdiam diri di rumah, ya, kita akan sama-sama meminimalisir penyebaran dari virus corona. Oke teman-teman, itulah beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga tips tersebut bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga buat diri saya pribadi. Namun sebelum saya mengakhiri postingan saya kali ini, sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama berpikir yang positif, ya, terkait dengan wabah virus corona, ya, yang hingga saat ini terus mewabah, dengan cara kita mendengarkan himbauan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, agar supaya untuk sementara waktu kita menjaga jarak kita bekerja di rumah, ya, kita beraktivitas dulu di rumah. Dan buat adik-adik siswa, adik-adik siswi maupun adik-adik mahasiswa, gunakanlah waktu Anda untuk belajar di rumah sebaik mungkin. Jangan Anda berkeluyuran di luar rumah. Itu sangat berbahaya buat diri Anda dan juga buat diri banyak orang. Selanjutnya saya juga ingin mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama memberikan dukungan kita, memberikan support kita kepada para pasien yang telah terpapar dengan coronavirus ini, agar mereka bisa diberikan kekuatan, agar mereka bisa diberikan kesembuhan. Karena saya yakin yang ada di dalam benak mereka saat ini, mereka ingin segera sembuh, mereka ingin segera beraktivitas seperti biasanya, dan mereka ingin segera bertemu dengan keluarga-keluarga mereka. Kemudian saya juga ingin mengajak kepada kita semua, mari kita memberikan support kita, doa kita, ya, kepada para tenaga medis, ya, dalam hal ini dokter dan juga para perawat yang hingga saat ini sedang berjuang untuk menyembuhkan para pasien yang terpapar dengan virus corona itu sendiri. Baik teman-teman, sekian postingan dari saya. Sampai jumpa di postingan-postingan berikutnya. Salam cangkul.